Akhirnya keyboard impian dah di tangan. Yuk kita unboxing dan cari tahu seberapa mewah keyboard mechanical ini. Setelah sekian lama mempertimbangkan buying this product, akhirnya sekarang ada di tangan gue guys. Sempat harga naik terus nggak karuan, tapi pada akhirnya kesampaian juga barang racun ini bisa kebeli. Ya, dengan sedikit perjuangan gue dapat harga potongan ya lumayan gede lah. Sambil gue unboxing nih produk, gue ceritain beberapa hal yang bener-bener ngeracunin kepala gue untuk beli nih produk. Aktivitas dan intensitas gue dalam pemakaian keyboard bisa dibilang parah banget. Setiap hari gue pakai buat nulis, edit video, dan ngoding animasi. Menurut pengalaman gue pribadi, masih belum ada keyboard yang bisa bikin tangan gue nggak pegel. Dari semua keyboard membran dan mechanical yang udah gue coba, masih kerasa pegel kalau misalnya kelamaan ngetik. Apalagi kalau pakai jenis keyboard mechanical. Agak membutuhkan tenaga ekstra untuk neken tombol-tombolnya. Alhasil, tiap hari butuh rebahan buat rileks pergelangan tangan ini. Semua keyboard yang pernah gue pakai, hampir semuanya wire atau kabel. Kenapa kabel? Pengalaman gue saat pakai keyboard wireless, kadang-kadang putus-putus koneksinya. Dan gak real time, kayak ada jeda ngetiknya gitu. Hal ini agak ganggu sih, dan kadang bikin inspirasi di kepala gue jadi ngehang. Kapan sih kira-kira gue kepincut nih keyboard? Awalnya sih pas gue beli Logitech Mouse MX Master 2S. Sebelum membeli mouse ini, gue banyak cari referensi info produk di beberapa marketplace. Akhirnya sering klak-klik mouse dan tap-tap layar ponsel buat sekedar nyari info mouse. Beranda marketplace di ponsel gue terus dipenuhi produk keyboard dan mouse berbagai brand. Sejak itu, harga hampir nembus 3 jutaan. Menurut gue mahal untuk produk keyboard yang fungsinya ya cuma dipakai buat ngetak-ngetik doang lah. Dalam pikiran gue pasti ada value yang menarik yang bakal ditawarkan Logitech ini. Saat gue buka aplikasi marketplace, ini keyboard nongol mulu. Pandangan gue langsung tertuju pada harga keyboard mechanical ini. Penasaran dong, cari tahu infonya. Akhirnya telunjuk gue nge-tap nih produk. Logitech mau nawarin apa sih dengan keyboard mechanicalnya ini? Pikiran-pikiran deep gue berseliweran. Emangnya kalau pakai keyboard Logitech ini, mungkin gue ngasilin duit yang lebih banyak? Mungkinkah ketahanan keyboard ini bisa kepake seumur hidup gue? Jadi gue nggak perlu ngeluarin budget lagi untuk beli keyboard? Atau, sudahlah, gue penasaran sama nih keyboard mechanical ini. Yap, masih segel guys. Boxnya warna hijau tua doff. Bobot packingnya sekitar 0,85 kg. Hampir tembus 1 kilo. Lumayan agak berat juga nih, agak penyok-penyok dikit, nggak apa-apa deh. Gua mau cek-cek dulu kondisi kemasannya. Masih segelan plastik semua nih, 2 segel di depan, terus 2 segel plastik di sisi kanan dan kiri, dan terakhir segel plastik paling bawah. Menurut gua desain grafis bagian belakang box cukup minimalis, memberi kesan elegan. Di sana mencantumkan beberapa informasi singkat, diantaranya tentang tombol keyboard yang senyap, dihubungkan dengan koneksi Bluetooth dan USB Bolt, informasi backlight, dan durabilitas keyboard. Penasaran ada apa aja sih di dalam boxnya? Gue udah siapin pisau cutternya, dan ini untuk for your information nih guys, untuk kalian yang ingin tahu info produk pisau cutter ini, lu bisa klik tautan di pojok kanan atas, nonton video unboxingnya, tapi ntar aja deh kalau udah beres nonton video ini. Segel plastiknya udah semuanya gua cutter. Giliran sekarang kita buka ini box. Paling atas box nampak ada bagan gambar cara menyalakan keyboard ini. Kemudian ada petunjuk bagaimana cara menghubungkan dengan 3 device berbeda.
Unit keyboardnya dibungkus kertas tipis. Bahannya seperti kertas minyak, tapi bukan plastik guys. Kayaknya gue baru nemuin selama beli keyboard ini ada juga keyboard yang dibungkus dengan kertas. Tapi keren. Tampilan belakangnya seperti ini. Ada teks bertuliskan MX Mechanical Tactile Switch. Ada 2 tuas untuk meninggikan posisi keyboard. Di posisi paling bawah ada karet horizontal panjang, ya fungsinya untuk menahan pergeseran keyboard ketika 2 tuasnya ditarik. Bahan plastik cukup kokoh dan tampilannya minimalis. Ini dia tampilan depan keyboard. Posisi paling atas ada logo bertuliskan Logi. Pojok kanan atas ada LED power kayaknya nih. Warna abu-abu mendominasi seluruh bodi keyboard. Kanan kiri dan bawah polos nggak ada apa-apa. Paling atas ada saklar power dan lubang Type C untuk ngecas. Masing-masing tombol cukup rapat, padat, nggak terlalu ada gap atau jarak satu sama lain. Ada beberapa tombol tambahan yang tidak nampak pada keyboard standar lainnya. Di antaranya ada tombol untuk mengunci komputer, shortcut untuk mengubah koneksi device, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Logitech menyertakan USB dongle. USB dongle ini disebut dengan Bolt. Box kecil ini berfungsi untuk nyantolin Bolt, kabel Type-C, dan penyimpanan beberapa dokumen produk. Gue lebih nyaranin pakai dongle-nya saat bekerja pakai PC, Mac, atau notebook. Pengisian daya baterai menggunakan kabel charger Type-C. Nggak perlu nunggu lama, cuma 15 menit mengisi, lo bisa balik kerja lagi non-stop. Di sini gue sebagai end user, pengguna atau pemakai, review dan products experience ini bersifat subjektif, berdasarkan apa yang gue rasakan saat pakai ini keyboard. Kita lihat kabel USB Type-C-nya. Terlihat juga logo Logi di ujung konektor Type-C. Bahan kabel bagus menurut gue dan tebal. Ada beberapa harapan gue dari ini produk sebelum gue memutuskan beli. Pertama, yang paling penting, keyboard ini bisa bikin tangan gue nggak pegal untuk pemakaian lama. Kedua, nggak sering putus koneksi yang bisa bikin inspirasi gue terganggu. Ketiga, daya tahan baterai dan lifetime keyboard. Jadi gue nggak perlu budget tambahan untuk beli keyboard baru ke depannya. Yang keempat, terakhir, instalasi dan fitur tambahannya nggak terlalu ribet dan gampang saat digunakan. Ini dia Logitech MX Mechanical Tactile Brown Switch. Saat video ini gue buat, toko resmi Logitech membandrol keyboard ini hampir tembus 3 juta. Harga yang cukup spektakuler untuk sebuah peripheral komputer. VGA atau kartu grafis merupakan salah satu peripheral komputer yang harganya fantastis. Namun, worth it kah jika harga keyboard 3 juta rupiah? Biasanya produk sejenis untuk mechanical keyboard ini harga rata-rata ada di range 200.000 sampai 1,5 juta. Untuk keyboard membran mulai 19.000 sampai dengan 1,8 juta. Keyboard ini untuk seri full size di harga hampir tembus 3 juta. Sedangkan seri yang 60% atau TKL selisihnya ya sekitar 500.000 lebih murah. Demikian unboxing dan spill singkat keyboard mechanical MX buah tangan dari Logitech. Video berikutnya gue bakalan bahas review dan reaction pemakaian pada keyboard ini. Apakah keyboard ini bisa menjawab semua 4 poin harapan gue tadi? Semuanya akan gue bahas di video berikutnya, jadi klik tombol subscribe bagi yang belum, like jika suka, lalu share video ini. Terima kasih telah menyaksikan.